Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang udah gue bahas sebelumnya, bukan bahas ya, seperti yang udah gue buat sebelumnya. Gue udah mengkonsepkan bahwa setiap malam minggu itu gue bakal bikin konten bucin. Dan kali ini pembahasannya mengenai perselingkuhan, yang mana perselingkuhan ini sudah sangat meresahkan alias merugikan mereka yang menimpanya. Kenapa gue pilih bahas perselingkuhan? Karena perselingkuhan ini memang tidak sangat mengenakan guys. Gak ada satupun orang yang mau diselingkuhin ya, mau cewek cowok gak ada. Makanya gue bisa pastiin kalau selingkuh itu sebenarnya hal yang paling hal yang paling bikin orang jadi benci gitu. Nice. Karena apa? Karena dari buah perselingkuhan itu hanya menimbulkan akan menimbulkan kebencian kepada mereka yang diselingkuhin gitu. Harusnya yang selingkuh itu sebelum selingkuh dia mikir gimana posisinya dia kalau diselingkuhin, enak apa kagak gitu kan, sehingga tidak menyakiti yang berakhir menyakiti gitu maksudnya. Kenapa gue bahas selingkuh? Karena emang perselingkuhan itu masalah, satu-satunya masalah yang bikin hubungan menjadi tidak baik-baik saja gitu kan. Mempercaya atau kagak itu hak kalian ya. Yang jelas gue bisa pastiin kalau selingkuh itu merupakan virus yang menular. Karena apa? Karena percaya nggak percaya, lu misal nih, lu nyelingkuhin dia, akhirnya hubungan kalian udahan gitu kan, dan lu udah nggak selingkuh, dia yang selingkuh gitu, dia akan mengulangi hal yang sama kepada pasangannya, kepada seorang yang akan menjadi pasangannya di suatu saat nanti gitu kan. Ini merupakan suatu hal yang bikin rugi gitu. Kenapa mesti harus kayak gitu coba ya? Ya karena awalnya, kenapa gue milih bahas selingkuh? Bukan bahas selingkuh ya. Kenapa gue milih bahas perselingkuhan? Karena perselingkuhan ini merupakan masalah yang konkret, yang nyata gitu, yang emang bukan rahasia umum lagi. Di mana-mana gitu. Bukan cuman kalangan biasa kayak kita, bahkan artis-artis pun kan banyak perceraian terjadi karena emang salah satu faktornya itu perselingkuhan. Sehingga sangat menarik untuk dibahas gitu. Dan perselingkuhan terjadi itu biasanya karena adanya orang ketiga. Itu faktor utamanya. Selain karena emang si yang selingkuh ini udah bosen gitu. Biasanya tuh orang banyak selingkuh karena emang udah bosen alasannya, udah gak nyaman atau ini itulah. Tapi untuk melepas juga belum bisa gitu, belum mampu. Dan seperti ini, seperti sesuatu yang udah ada di dalam mystery bag ini. Sesuatunya itu adalah, bentar ya, tireng. Mungkin ada yang bisa nebak ini apa?
Ya, ini bukan es kelapa ya. Ini adalah mie goreng yang tidak digoreng nyatanya. Sifat kenapa gue milih ini? Gue bakal bahas, bukan mau promo. Sifat manusia itu bukan sifat manusia ya. Gue sendiri, gue pribadi. Nih, gue mau ceritain pengalaman pribadi gue. Yang mana gue dulu itu bukan gak suka ya, kurang suka sama mie ini asli. Mie goreng ini. Gue gak sebut merek ya. Gue kurang suka sama Indomie ini. Entah kenapa alasannya. Mungkin karena gue udah nyaman makan mie itu ya, mie merek satu lagi tuh, mie sedap. Bukan, gue nggak nyebut merek, mie sedap. Mungkin karena gue udah terlalu nyaman makan mie sedap, hingga akhirnya gue bisa menyimpulkan, bisa menilai kalau mie ini tuh menurut gue kurang cita rasa gitu, apa kayak gimana. Gue bisa bukan menganggap bahwa intinya mie sedap lah yang paling enak gitu. Hingga pada akhirnya semua itu pun bukan buyar ya. Semua itu pun tidak seperti pada sedia kala. Artinya gue mulai suka sama mie ini. Alasan utama ya. Ya alasan pertama karena gue udah jarang makan mie ono. Terus karena emang ternyata rasanya pun enak juga gitu. Dan itu artinya apa? Itu artinya bahwa mie ini menjadi pertanda bahwa sifat manusia itu berubah. Gak selamanya kayak begitu gitu. Maksudnya semisal lu pasti pernah sebutin ini sama orang. Pernah kayak, gue cuma suka lu ya, gue cuma sayang sama lu, gue gak mau kehilangan lu. Mungkin lu pernah melontarkan kata-kata itu kepada dirinya gitu kan. Karena saat itu posisinya lu emang cuma kenal dia gitu. Lu cuma emang taunya dia doang, yang ada sama lu saat itu cuma dia doang gitu. Sehingga lu bisa menyimpulkan seperti itu, sehingga lu bisa berkata seperti itu. Namun ketika muncul sosok baru gitu kan, yang gue maksud mie sedap itu, bukan mie sedap, mie ini, pas muncul sosok baru, semua akan mulai terasa beda. Semua perubahan akan dimulai kan setelah menemukan sosok baru. Artinya apa? Artinya meninggalkan ataupun pergi itu merupakan sifat dasar manusiawi. Karena apa? Karena memang yang sejatinya datang, yang sejatinya hadir, semua akan pergi pada waktunya, akan meninggalkan pada waktunya. Cuman jalannya aja beda-beda gitu kan. Baik lagi ke topik pembicaraan. Selingkuh itu sebenarnya selingkuh masih bisa diatasi kalau yang mulai ngerasa bosan itu mau jujur gitu, mau kayak mau bertukar pikiran, mau mengutarakan apa yang menjadi unek-unek di hatinya gitu kan. Harusnya sebelum semua itu terjadi, sebelum dia memutuskan untuk mengambil tindakan itu, dia bisa lah memberitahukan pada pasangannya, mungkin kayak tolong, atau kayak gimana, tolong aku ya, kayak utarakan aja semua keluh kesah, semua unek-unek yang ada di pikiran gitu, daripada mengorbankan hubungan gitu kan. Agar terjadi keselarasan antara judul dan isi konten, gue mau negesin bahwa virus corona ini memang lebih mematikan dari virus selingkuh ini memang lebih mematikan dari virus corona. Karena apa?
kalau virus corona itu sendiri Allah ciptakan untuk menguji hambanya. Sedangkan virus selingkuh manusia yang menciptakan sendiri. Yang mana virus ini bisa lebih berbahaya karena dapat apa ya? Dapat merenggut nyawa seseorang ya dengan kesengajaan gitu. Seperti banyak terjadi kasus-kasus orang bunuh diri gitu kan. Orang mengakhiri hidupnya dengan cara konyol. Dengan adanya virus selingkuh ini, banyak jiwa-jiwa yang sudah terenggut dengan hal yang sepele awalnya gitu kan. Ya, mereka lebih memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang menurut mereka instan. Ya seperti loncat dari jembatan, gantungkan diri gitu kan, dan menabrakkan diri pada kereta padahal keretanya belum jalan gitu kan. Itu kan sangat konyol sekali gitu. Harusnya tuh kalau emang kalian mau bunuh dirilah secara baik dan benar. Bukannya gue mau ngajarin ya ngapain gitu aja, ngapain lu ngapain sih nentang ajal gitu, ngapain? Nggak lu tantang pun ajal itu emang pasti bakal datang. Santuy aja kali, kalem bro. Padahal sudah dijelaskan ya memang dalam Islam kan kalau untuk soal membunuh apalagi membunuh diri sendiri itu kan memang tidak boleh. Lantas kenapa masih dilakukan? Ya itulah kenapa keterkaitan antara ya itu virus selingkuh itu emang begitu mematikan. Dan biasanya yang selingkuh ini memiliki kadar egois yang tinggi. Artinya dia sendiri mau melakukan tindakan selingkuh itu, tapi jika diselingkuhin pasti dia nggak mau kan. Coba aja kenapa? Karena mereka memang egois. Yang pada intinya janganlah kalian, ya maksudnya teruntuk kalian yang sudah memiliki niat untuk selingkuh, lebih baik diurungkan. Karena apa? Karena selingkuh itu sendiri merupakan tindakan yang sangat merugikan. Selain merugikan diri sendiri, juga merugikan halayak ramai. Makanya kenapa teruntuk kalian yang memang sudah memiliki niat untuk selingkuh, lebih baik niatnya diurungkan dari sekarang. Hal yang perlu kalian pikirkan sebelum melakukan tindakan selingkuh itu adalah kalian harusnya berpikir gimana kalau kalian diselingkuhin balik, atau maksudnya tukar posisi gitu. Selingkuh itu nggak enak, bukan salah diselingkuhin itu nggak enak maksudnya. Dan apa yang udah lu tanam itu yang bakal lu petik. Gak mungkin lu tiba-tiba metik tanpa lu nanam dulu, kecuali lu lagi nyolong mangga mudanya Pak RT. Mampus. Janganlah kalian selingkuh guys ya. Aku ngasih tahu karena selingkuh ataupun diselingkuhin itu berujung tidak enak. Karena yang enak itu makan seblak bareng kamu. Dan ini terkhusus untuk kalian yang pernah selingkuh ataupun diselingkuhi. Boleh curhat-curhat gitu kan. Tuangkanlah segala isi hati, unek-unek, keluh kesah yang ada di dalam lubuk hati kalian di kolom komentar. Insya Allah saya akan memberikan solusi gitu kan. Karena kalau memberikan uang saya juga masih mencari-cari. Mohon maaf. Jika kalian masih mampu setia, maka setialah kepada pasangan kalian. Karena selingkuh ataupun diselingkuhi maksudnya ya, berujung tidak enak. So, jauhi virus corona. Dekati aku, karena virus corona itu membunuhmu, aku mampu menyayangimu. Oke, terakhir untuk kalian yang masih memiliki jempol tangan, apalagi masih utuh dan komplit, kalian wajib subscribe channel ini, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan komen-komen gitu kan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.